Ini merupakan kondisi lingkungan di salah satu negara di benua Afrika. Apabila kita lihat di peta, wilayahnya tergolong kecil. Lebih kecil 5 kali lipat daripada Pulau Jawa. Sekilas, negara ini tidak ada bedanya dengan negara-negara lain di benua Afrika. Tetapi, kalau kita cermati lebih mendalam, ada keunikan tersendiri yang membedakan negara ini dengan negara-negara di sekitarnya, bahkan di dunia. Keunikannya terletak pada banyaknya pangkalan militer negara asing yang didirikan di negara ini. Terlihat pangkalan militer Amerika, Perancis, Spanyol, Italia, dan Jepang ada di sini. Yang lebih mengagetkan lagi, bahkan ada pangkalan militer Tiongkok yang sudah berdiri dengan kokohnya di negara ini yang jaraknya tak terlalu jauh dari pangkalan militer Amerika. Seperti yang kita tahu, Amerika dan Tiongkok terlibat perang dagang. Keduanya ya terlibat memanas, tidak akur. Tapi mengapa di negara Afrika ini mereka bisa bangun pangkalan militer yang jaraknya tak terlalu jauh? Mengapa banyak negara-negara asing mendirikan pangkalan militer di negara ini? Apa menariknya negara kecil yang gersang di tanduk Afrika ini sehingga menarik banyak negara? Yuk kita bahas di video kali ini. Inilah Djibouti, negara kecil di Afrika yang menarik perhatian negara-negara besar di dunia. Untuk membuktikan bahwa negara Djibouti dianggap penting oleh negara-negara besar di dunia adalah dengan melihat banyaknya pangkalan militer negara asing yang berdiri kokoh di sini. Jepang merupakan negara yang saat ini pasukan militernya tidak seagresif saat Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua. Bahkan nama pasukan militer Jepang sekarang adalah Self-Defense Force atau pasukan bela diri Jepang. Walaupun agresivitas militer Jepang sekarang ini menurun, tapi mengapa kok Jepang mendirikan pangkalan militer di Djibouti? Dan ini merupakan pangkalan militer Jepang satu-satunya di luar negaranya. Tiongkok juga mendirikan pangkalan militer di Djibouti. Pangkalan militer Tiongkok di Djibouti merupakan pangkalan militer pertama yang dibangun oleh Tiongkok di luar negaranya. Tahun 2002 Amerika Serikat membuka pangkalan militer di Djibouti. Dan ini merupakan satu-satunya pangkalan militer permanen Amerika Serikat di benua Afrika. Dari sini kita harus curiga, apa pengaruhnya Djibouti? Kenapa kok Tiongkok, Amerika, Jepang, dan negara-negara besar lain bangun pangkalan militer di negara ini? Djibouti merupakan negara yang dijajah oleh Perancis. Sampai akhirnya pada tahun 1977 Djibouti merdeka. Tapi masalah mulai terlihat ketika di awal kemerdekaan. Wilayahnya yang kecil, tidak ada angkatan darat, sumber daya alam juga sangat-sangat minim, yang ada hanya garam, pasir, dan 20.000 unta. Tentu kondisi ini sangat mengenaskan. Oleh karena itu, saat itu, walaupun Djibouti lepas dari penjajahan Prancis, Prancis tetap diizinkan untuk mempertahankan pangkalan militernya di Djibouti. Dengan imbalan, Prancis akan membantu Djibouti soal keamanan dan ekonomi. Walaupun sudah mendapatkan bantuan dari Prancis, tetap saja masalah keterbatasan sumber daya alam tak bisa dihindarkan. Hal ini menyebabkan ekonomi Djibouti hancur lebur dan memicu perang saudara. Tetapi kondisi yang carut-marut ini di Djibouti perlahan mulai berubah. Ada titik terang untuk menyelamatkan negara Djibouti. Hal yang menyelamatkan Djibouti dari jurang kehancuran adalah lokasi negara mereka. Djibouti merupakan negara yang mempunyai wilayah yang sangat strategis. Pernahkah kalian mendengar terusan Suez? Salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang memiliki ukuran sangat sempit, di mana 30% pelayaran di dunia melewati jalur ini. Kita semua sepakat bahwa terusan Suez termasuk jalur terpenting di dunia. Nah, untuk melewati jalur ini, kapal-kapal harus melewati Selat Bab el Mandeb. Dan Selat Bab el Mandeb ini yang merupakan pintu masuk untuk melewati terusan Suez
terletak di negara Djibouti. Terus apa hubungannya jalur laut Djibouti yang penting untuk kapal-kapal perdagangan di dunia dengan banyaknya pangkalan militer di negara ini? Seperti yang kita tahu, Djibouti merupakan wilayah yang dikelilingi oleh negara-negara yang rawan akan konflik. Pernahkah Anda mendengar kapal perompak Somalia yang sering menjarah kapal-kapal besar? Wilayah operasi perompak Somalia berada di dekat negara Djibouti. Perompak inilah yang sangat mengganggu perdagangan dunia lewat jalur laut. Apabila kita melihat di peta, negara Somalia terletak di selatan Djibouti. Selain perompak Somalia, di dekat Bab el Mandeb ada negara yang bernama Yaman. Negara ini saat ini terlibat perang saudara. Sampai saat ini belum damai, yang tentu saja mengganggu stabilitas keamanan di kawasan. Oleh karena itu, negara-negara yang mempunyai kepentingan di wilayah ini mulai khawatir akan gangguan dan ancaman terhadap kapal-kapal, ya, akan adanya konflik yang terus membuat kepala pusing. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Djibouti yang mempunyai wilayah yang strategis untuk membuka jasa pelabuhan bagi negara-negara lain. Wilayah Djibouti yang relatif stabil, relatif damai, jarang ada konflik dibandingkan tetangga-tetangganya, menarik perhatian negara-negara lain untuk mendirikan pangkalan militer sebagai upaya melawan teror yang mengancam rute pelayaran laut. Bahkan sumber pendapatan utama Djibouti berasal dari izin akses pendirian pangkalan militer negara asing. Bisa dibilang lokasi yang strategis merupakan sebuah keberkahan Djibouti untuk menyelamatkan negaranya, karena negara tersebut memang sangat minim sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Tentu ada ancaman dari banyaknya pangkalan militer yang berdiri di negara ini, yaitu perbuatan sewenang-wenang yang cenderung berbuat seenaknya sendiri yang dilakukan oleh negara asing yang mendirikan pangkalan militer. Tidak ada pembatasan yang diterapkan oleh Djibouti terhadap negara asing menyulitkan Djibouti melakukan pengawasan. Bahasa warung kopinya ya seperti inilah. Silakan kalian dirikan pangkalan militer di tempat saya. Saya tidak akan membatasi apa yang kamu lakukan, asalkan kamu lancar dalam melakukan pembayaran untuk menyelamatkan negara saya. Djibouti tidak menerapkan aturan ketat, ya karena memang ekonomi Djibouti bergantung kepada mereka yang mendirikan pangkalan militer. Bahkan ketika di Djibouti sudah ada pangkalan militer Amerika dan Tiongkok ingin mendirikan pangkalan militer di sana, ya sama Djibouti diperbolehkan saja. Karena dengan banyaknya pangkalan militer di wilayahnya tentu akan menambah penghasilan Djibouti. Walaupun sebenarnya negara asing yang mendirikan pangkalan militer di Djibouti satu sama lain kadangkala ya sedang tidak akur, tapi ya mau gimana lagi, yang penting cuan, itulah yang ada di pikiran negara Djibouti ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.